Tiap lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini saya lagi ada di perjalanan di bus dari Interlaken menuju Jangproyok ya. Seperti Kita yang lihat paspor kita suasananya pakai sekarang. Jadi kalau di Uni Eropa, Switzerland itu nggak ikut bergabung. Dia ikut bergabungnya hanya untuk di Schengen aja. Karena balik lagi dengan prinsip mereka yang menjadi negara netral dan tidak ingin ikut campur dalam urusan politik. Jadi mereka memilih untuk tidak join di Uni Eropa. Tapi kelemahannya adalah mereka tidak bisa ikut berpendapat kalau misalkan ada perubahan-perubahan dalam Schengen ya. Karena Schengen dan Uni Eropa mereka saling terconnecting. Jadi kita sekarang ada di negara yang ngeklaim negara mereka adalah negara tentram ya, negara damai. Habis itu di sini mereka sangat prinsipnya balancing work dan balance kehidupan. Jadi 50-50. Kalau misalkan mereka bagus banget rumahnya, rata-rata 2 lantai. Ada segitiga, di atasnya genteng. Itu sudah stop. Mereka walaupun mereka tidak mengenal yang namanya lembur ya. Weekend itu walaupun lagi ada email masuk di hari Sabtu, mereka akan balasnya hari Senin. Jadi kalau Sabtu Minggu itu semua urusan kerjaan mereka stop. Mereka nggak akan ngeladenin ya. Kenapa mereka memilih ikut Schengen walaupun mereka tidak join Uni Eropa? Karena sektor utama mereka adalah pariwisata. Jadi kita sudah tahu ya, kalau kita dengar nama Swiss berarti pegunungan Alpen. Swiss itu dijulangnya pegunungan Alpen. Jadi pegunungan Alpen tuh ada banyak titik ya. Kalau sekarang kita di kawasan Interlaken, kita akan masuk di kawasan Grindelwald. Nanti kita akan turun di kawasannya Lautenbrunnen. Ada juga sisi kalau mau lihat pegunungan Alpen dari sisi lain itu ada Titlis, kawasan Engelberg. Ataupun kalau mau lihat lagi yang mirip sama coklat Toblerone itu di Jerman. Jadi beda arah ya. Jadi Swiss itu luas ya. Dan semuanya sektornya pariwisata, rata mereka. Selain pariwisata, mereka penghasil jam terbaik. Rolex, Philippe Plein ya. Ya, Patek Philippe itu ya. Aduh, mereka mengeluarkan jam-jam mewah dunia. Dan juga biasanya itu yang paling kita bilang kota jam di Swiss itu adalah Lucerne. Jadi di Lucerne itu bisa lihat ya pabrik-pabriknya. Dan juga ada banyak jam-jam lokal. Tapi kita bisa melihatnya nanti ketika kita di Liechtenstein. Karena Liechtenstein ini tadinya dia ikut bergabung di Swiss, tapi sekarang sudah memisahkan diri. Salah satu negara terkecil di Eropa. Jadi kita besok akan ada singgah juga. Mata uangnya sama kayak Swiss, dia juga masih Swiss franc. Dan produk-produk yang dia jual itu semuanya masih produk Swiss. Jadi nanti kalau yang mau ada waktu di atas, kalau yang mau cari souvenir dan lain-lain, cari yang tulisannya Jungfrau ya kita manggilnya Jung. Kalau di sini baca J-nya Jungfrau. Tulisannya Jungfrau Joh, J-O-J-H. Bahasa keseharian orang Switzerland itu bahasa Jerman Swiss ya. Jadi di sini bahasa Jerman, cuman masih ada lagi sama mereka di improve ya. Jadi kita bilangnya nggak pure Jerman, tapi Jerman Swiss, tapi masih masuk ya. Kalau yang bisa bahasa Jerman masih kepake bahasanya. Rata-rata di sini pasti turun salju karena memang polusi udaranya tidak terlalu tercemar, terus juga lokasi bagiannya itu tepat di atas. Kalau sekarang kita di lembah ya, jadi sisi kiri kanan kita ini sebenarnya pegunungan Alpen. Nah ini lagi foggy. Dari sini tidak terlalu jauh, kita akan menuju Grindelwald Terminal. Nah, ya karena mulai berbelok-belok. Jadi
Jadi kita akan ke Grindelwald Terminal. Kita akan sampai di sana jam 12 kurang. Nanti ada waktu 15 menit, bisa dipakai mau cari souvenir silahkan. Yang penting nanti ikutin arahan Mas Habib ya. Karena nanti Chan begitu sampai, Chan akan ngeprint tiket kita. Jadi nanti kita akan ada 2 kabel car besar. Karena satu kabel car itu besar sekali, kapasitasnya sampai 25 orang. Kita akan ada 2 kabel car besar. Dan kita harus benar-benar mengikuti schedule yang sudah kita riset. Karena hari ini juga tadi Chan baru dapat info kalau di atas juga lagi ada eventnya. Nggak tahu lagi ada event apa. Yang pasti rame keretanya. Jadi kita akan ada 2 cable car. Nanti akan Chan bagi biar tidak terpisah ya, per keluarga dan teman-temannya. Kemudian begitu nyampe di Grindelwald Terminal akan ada 1 tiket kecil. Jadi nanti biasanya akan dapat buku merah. Buku merah itu seperti buku panduan ya. Bisa juga dijadikan buat kenang-kenangan, dibawa pulang. Sama ada 1 tiket kecil, mirip sama tiket cruise kemarin ya, sekecil itu, lebih kecil lagi dari tiket cruise kemarin. Tiket kecil ini tidak boleh hilang sampai kita pulang. Tanggung jawab masing-masing, karena tiketnya begitu Chan serahkan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau hilang itu, kalau mau ikut tetap naik ke atas itu harus bayar di tempat sama petugasnya. Karena tiketnya akan dicek terus ya. Jadi tidak boleh hilang. Walaupun kita sudah megang book reserve itu, kalau sudah dicetak sama mereka menjadi kartu, menjadi tiket, itu tidak boleh hilang. Bayarnya lebih mahal ya kalau hilang ya. Jadi nanti akan selalu Chan ingatin, begitu kita mau masuk cable car, kita akan men-scan tiket. Begitu beres, tiketnya langsung masukkan ke tempat paling aman. Jangan di kantong, jangan di saku. Karena biasanya kalau kita kegiatan kan dingin ya, tangan kita masuk ke kantong saku takut jatuh ya. Jadi taruh di tempat yang paling aman dan yang paling gampang dicari dan paling aman. Kita naik ke car, sudah sampailah kita di Eger Leicester. Nanti Chan lihat kalau memang ada waktu. Di Jungfrey sudah sampai di atas, kita langsung makan siang. Jadi kemungkinan kita akan nyampe di atas itu jam 1:30-an ya. Habis itu kita langsung makan. Beres makan, toilet dan lain-lain, Chan akan ajak ke area terbuka, area salju di atas ya. Nah kemudian akan sudah beres area terbuka, area salju, nanti kita turun lagi di area lounge bawahnya. Nah kemudian baru kita akan naik ke kereta lagi. Kita akan turun ke Lautan Brunnen, kita akan lewat kereta panoramik. Jadi nanti kita dari sore menuju sunset kita akan lihat pemandangannya. Nah, karena sekarang kita pelan-pelan akan naik ke atas. Nanti untuk video pemandangan di bagian depan nanti akan di-share sama Mas Habib ya. Jadi nggak usah khawatir pemandangannya di jalanan depan. Mulai dari sini kita akan berkelok-kelok. Swiss, kalau sapinya Belanda itu fokusnya buat keju. Nah, sapinya Swiss fokusnya buat susu. Buat susu ya di sini. Sapinya juga gendut-gendut di sini. Kalau pernah dengar sungai terpanjang di Switzerland itu adalah Sungai Are ya. Sungai Are. Pusatnya kita bisa melihat Sungai Are itu di Bern. Tapi dia mengaliri beberapa kota ya sampai ke Interlaken. Sungai Are. Dan Sungai Are juga mulai menjadi familiar di telinga orang-orang Indonesia karena anaknya Pak Ridwan Kamil di sana ya tenggelamnya.
Jadi memang jadi familiar. Tadinya Sungai Are tidak terlalu familiar di telinga orang-orang Indonesia, tapi sejak kejadian kemarin meninggal tenggelam di sana, jadi namanya udah mulai ini ya untuk orang-orang Indonesia jadi familiar sekali. Tipikal sungai-sungai di Swiss, itu kenapa deras? Karena mereka turun dari area pergunungan ya, jadi arusnya itu kencang untuk sungai-sungai di Swiss, dan warnanya itu lebih jernih, Tosca. Tuh bisa dilihat ya sungai di sebelah kita. Tuh area atas berkabut, sebenarnya cerah ya di atas ya, cuman lagi foggy. Itu ada matahari di atas. Jadi sarung tangannya jangan lupa. Kemudian apalagi ya yang jangan lupa ya. Yang paling penting tidak usah terlalu banyak barang, karena kita di sana juga makan sudah include. Kita fokusnya foto-foto, jangan lupa baterainya aja. Biasanya karena lebih dingin itu lebih cepet ya baterai handphonenya. Di atas cerah, langitnya biru. Tadi bagian bawah doang foggy. Semoga hari ini cuaca kita clear ya. Masya Allah, ini keren banget ya Allah. Wow, Wonderland. Akhirnya dari yang kemarin pengen lihat pemandangan salju, sampaian ya. Tuh. Wah, ini indah banget ya Allah. Kita akan sampai di bawah itu jam 6. Gak ada apa-apa lagi. Jam. Ya iya, baterai memori habisin di sini dulu. Nanti tinggal dimasukin kemana lagi pas udah nyampe di hotel. Habis dari Jungfrau, kereta kita itu akan sampai di bawah jam 5:55, mendekati jam 6. Kemudian kita akan nyampe hotel jam 8 lewat sedikit ya, karena hari ini agak sedikit panjang sedikit. Wah, indah banget. Suasana pedesaannya enak sekali. Ya Allah. Lihat puncak yang sebelah kiri bagian atas, kita akan melewati bagian sebelah sana ya. Wow. Jadi kalau kita bicara pegunungan Alpen, yang paling tinggi itu adalah Mont Blanc. Pernah sering juga dengar merek Mont Blanc ya. Jadi gunung paling tinggi di pegunungan Alpen itu adalah Mont Blanc. Tapi kenapa Jungfrau dibilang top on Europe? Karena Jungfrau adalah satu-satunya pergunungan yang bisa diakses sama pariwisata dengan kereta, karena yang lain semuanya pakai kabel kar. Jadi kalau mau ke Jungfrau, satu-satunya akses itu adalah kereta. Karena itu dia dibilanglah top on Europe. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di kawasan Jungfrau. Itu biasanya kalau yang main ski, terutama untuk di Eiger, kalau di Jungfrau-nya itu jarang ya ski ya, tidak ada ya. Tapi kalau untuk yang di Eiger, Leicester, di Wengen itu ada banyak ski ya, pemain ski. Dan biasanya untuk yang sudah expert itu di kawasan Eiger, di Clensadek itu beginner bisa, tapi untuk beginner yang belum sama sekali pernah mencoba ski, biasanya mereka ada lagi kawasan lain ya, ski resort di kawasan Swiss, tapi bukan di kawasan di sini. Nah, dari sini kita akan melihat, ini sebelah kanan kita adalah akses kereta api. Jadi kalau yang datang ke Swiss tidak ikut tour, tidak naik mobil atau tidak naik bus, itu biasanya mereka dari Interlaken
Dari Interlaken itu mereka ada jalur ke Lautenbrunnen, jalur ke Grindelwald, jadi bisa pakai kereta ya. Boleh sambil dicicil-cicil persiapannya, karena sebentar lagi kita akan sampai. Cerah nih di atas.